Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang akan melakukan video roleplay mengenai gagal tumbuh. Adapun perannya saya Nadia Indasari sebagai penyuluh 1, saya Angelika Firda Justin sebagai penyuluh 2, saya Fatia Winida Utami sebagai anak, saya Salsamira Fitri sebagai ibu, saya Muhammad Huda sebagai bapak, saya Muhammad Rusandi Algifari sebagai kameramen. berikut videonya. Check it out. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Misi Pak, kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Oh ya, ini yang mau penyuluhannya? Ya, betul sekali Pak. Silakan masuk. Ya, Assalamualaikum. malam. Saya panggilkan anak saya dulu ya. Iya Bu. Tunggu ya. Salim deh sama kakak-kakaknya. Adik. Jadi ini mau apa ini? Jadi sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa keperawatan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Saya Nadia Indasari dan ini Saya Angelika Firda. nah, kami sebelumnya sudah melakukan kontrak dengan Ibu ya Bu terkait untuk melakukan penyuluhan. Nah, jadi hari ini kami akan melakukan penyuluhan mengenai gagal tumbuh. Nah, sebelumnya saya mohon izin untuk meminjam televisinya sebagai media untuk memaparkan materinya nanti ya Bu. Boleh? Ya, saya bantu ya. Ya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian gagal tumbuh. Jadi gagal tumbuh atau biasa disebut failure to thrive atau faltering growth adalah gangguan nutrisi di mana anak tidak mencapai berat badan sesuai usianya. Nah, istilah gagal tumbuh merujuk pada grafik pertumbuhan fisik bayi yang tidak mengalami peningkatan atau melambat peningkatannya. Nah, hal ini biasanya ditandai dengan kurangnya peningkatan berat badan dan keterlambatan perkembangan, misalnya terlambatan curah. Nah, gitu-gitu ya Bu. Nah, lanjut. Jadi ini selanjutnya ada penyebab gagal tumbuh. Yang pertama, asupan susu kurang. Nah, susu baik susu formula ataupun ASI merupakan sumber nutrisi utama pada 6 bulan pertama kehidupan bayi ya Bu. Jadi ASI ataupun susu formula merupakan hal yang perlu diperhatikan karena sebagai sumber nutrisi utama pada bayi. Nah, yang kedua adalah kesulitan dalam makan MPASI. Bayi di atas 6 bulan biasanya sudah mengkonsumsi MPASI atau makanan pendamping ASI. Nah, jadi biasanya bayi ketika mengkonsumsi MPASI dia mengalami kesulitan atau susah makan gitu ya Bu. Jadi itu merupakan hal yang menjadi penyebab gagal tumbuh. Lalu selanjutnya gangguan pencernaan. Nah, ketika mengalami gangguan pencernaan, bayi mengalami kesulitan penyerapan nutrisi. Nah, ini merupakan salah satu penyebab gagal tumbuh. Selanjutnya penyakit bawaan. Nah, di sini bayi yang mengalami penyakit bawaan berisiko tinggi mengalami gagal tumbuh. Contohnya bayi yang sindrom Down atau cerebral palsy ya Bu. Dan yang terakhir kondisi kesehatan. Next, selanjutnya upaya penanganan gagal tumbuh akan dijelaskan oleh rekan saya ya Bu. Upaya penanganan gagal tumbuh. Jika anak mengalami indikasi gagal pertumbuhan, sebaiknya segera temui dokter untuk berkonsultasi dan mendapatkan penanganan yang tepat ya Ibu dan Bapak. Saat konsultasi dengan dokter dan anak didiagnosa gagal tumbuh, dokter akan merekomendasikan untuk memberikan asupan nutrisi yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan anak. Bila diperlukan, diberikan tambahan nutrisi seperti formula dengan tinggi kalori untuk mengejar pertumbuhan anak ya. Ciri-ciri gagal tumbuh: yang pertama, anak tampak kurus. Yang kedua, anak tampak lebih pendek dari teman sebayanya.
Yang ketiga, kepala tampak kecil ataupun lebih besar. Yang keempat, anak belum bisa melakukan hal-hal dasar seperti usia 1 tahun anak belum bisa menggenggam benda kecil ya. Dan yang 4 bulan anak belum bisa menggenggam benda. Yang kelima, tidak ada kontak mata dan tidak tertarik berinteraksi. Yang keenam, anak tampak tidak merespon suara. Gejala gagal tumbuh yang pertama, tinggi, berat dan lingkar kepala tidak sesuai dengan grafik pertumbuhan standar. Yang kedua, berat lebih rendah dari grafik pertumbuhan standar atau 20% di bawah berat badan ideal untuk tinggi badan. Yang ketiga, pertumbuhan kemungkinan bertambah atau berkurang atau berhenti. Yang keempat, anak-anak yang gagal tumbuh mungkin memiliki gangguan pada keterampilan fisik seperti berguling, duduk, berdiri, berjalan, dan kemampuan sosial dan mental. Yang keenam, karakteristik seksual sekunder atau tertunda pada saat remaja. Yang keenam, bayi yang gagal tumbuh mendapatkan berat badan cukup atau tumbuh seringkali kekurangan nafsu makan atau kesulitan menerima jumlah gizi yang tepat. Baik Ibu, sampai di sini penjelasan mengenai gagal tumbuh. Bagaimana? Apakah Ibu sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan Ibu? Saya mau tanya Mbak, kondisi kesehatan seperti apa ya yang menjadi penyebab gagal tumbuh? Ya, jadi contohnya itu misalkan anak yang mengalami sakitnya baik ringan ataupun berat gitu nih Bu, berpengaruh terhadap pertumbuhan bayi gitu Bu. Oh, gitu ya Mbak. Ya. Jadi ibu tadi sudah paham ya tentang apa yang saya jelaskan tadi. Nah, boleh Ibu sebutkan salah satu ciri dari gagal tumbuh apa ya Bu? Yang saya ingat sih anak tambah kurus sama anak belum bisa melakukan hal-hal dasar sih Mbak. Oh iya betul sekali ya Bu. Nah, jadi sampai di sini saja penyuluhan kami. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Kamu di mana ya? Kamu di mana? Assalamualaikum ya Habib. Melakukan kontak dengan Ibu ya Bu untuk melakukan penyuluhan. Bombastic side eye. Jadi ini mau ngapain ya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ini anaknya. Iya.